ketika seorang politikus menggunakan ayat-ayat tertentu yang sebenarnya tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan politik, cuman digunakan ayat itu sebagai legitimasi politiknya untuk mendapatkan suara terbanyak. Politisasi agama itu tidak selamanya negatif. Sebab jadi simbol misalnya dia menggunakan atribut-atribut keagamaan tertentu, itu sudah termasuk politisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, senang sekali bisa berjumpa di episode perdana kali ini dalam acara Ngobrol Pintar Rodatul Azhar. Yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah politisasi agama. Dinamika politik yang terjadi di negara kita sangat beragam. Untuk meraup suara yang banyak, kita perlu strategi-strategi yang matang untuk itu. Tentunya, politisasi agama menjadi salah satu peluru yang sangat diminati banyak calon yang akan mengusungkan diri. Oleh karena itu, saya Sujardi Effendi selaku host, kita akan kedatangan tamu, narasumber yang hebat, seorang akademisi sekaligus kepala sekolah SMKI Rodatul Azhar. Baik, kita akan mengenal sedikit sebelum kita ke topik pembicaraan tentang bagaimana mungkin keseharian narasumber yang kita bisa ketahui, para pemirsa sekalian. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Kepala bagaimana keseharian di SMK sehingga bisa berinisiatif untuk membuat acara yang luar biasa seperti podcast ngopi ini, Ngobrol Pintar. Iya, jadi saya memang aktif di beberapa tempat ya, termasuk juga ngajar sebagai dosen dan diamanahkan sebagai kepala sekolah juga. Memang kalau kita lihat filosof-filosof besar itu rata-rata juga menjadi seorang guru gitu. Jadi itu merupakan challenge sendiri bagi saya. Keseharian di SMK ini ya tidak jauh beda lah dengan sekolah-sekolah lain. Kita di sini mengajar. Kalau saya biasanya mengontrol kehadiran guru-guru juga, pegawai-pegawai juga, dan memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan sesuai kurikulum dan memang apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Di sekolah ini biasanya saya dengan teman-teman guru itu melakukan diskusi-diskusi kecil, baik itu terkait dengan kemajuan sekolah maupun dengan tema-tema yang memang sedang hangat saat ini. Oleh karena itulah ketimbang kita ngalur ngidul gitu kan, biar ada bekasnya, akhirnya ya kita buat ngopi ini gitu, Ngobrol Pintar. Sebenarnya podcast macam ini sudah banyak sekali dilakukan di mana-mana begitu. Nah, kita di podcast ini ingin mengangkat isu-isu yang memang aktual. Satu, sebagai proses pembelajaran bagi kami yang ada di sekolah ini, yang ada di pondok pesantren ini umumnya ya, di Raudatul Azhar. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang topik-topik hangat yang sedang berkembang saat ini. Karena kita tidak pungkiri juga bahwa masyarakat kadang-kadang kalau bahasa agamanya itu ummi gitu ya, dalam mengakses informasi-informasi yang sedang update saat ini. Nah, fokus ini podcast ini itu arahnya nanti akan ke sana, akan mengarah kepada isu-isu aktual yang sedang berkembang, yang sedang hangat di dalam pembicaraan para akademisi atau mungkin para guru saat ini gitu. Jadi kita akan berbicara banyak tentang pendidikan, tentang politik, tentang sosial. Jadi pondok pesantren tidak hanya berbicara tentang hal-hal agama, tapi dia juga menyentuh sub-sub tema yang lain gitu. Selain tentu saja agama, ada tema-tema lain misalnya seperti sosial, hukum, politik, atau mungkin gender gitu. Nah, itu awalnya sehingga kami berinisiatif untuk membuat podcast semacam ini yang kita beri kopi gitu. Kata sederhana, cuman
filosofinya kopi itu kadang-kadang mengakrabkan orang lain gitu. Iya. Dengan segelas kopi kita bisa saling kenal, kita bisa tukar pemikiran, kita bisa ngobrol banyak hal. Itu kira-kira. Baik. Tema sekarang yang kita ambil Pak Kepala, saya panggil Pak Kepala ya. Pak Boleh, Kepala. Ya, tema kita yang kita ambil sekarang ini adalah politisasi agama. Jadi yang paling mudah untuk meraup suara itu memang menjual agama, menjual isu, menjual sara, sehingga kalau bahasa di Lombok ya kita sendiri, kita tidak tahu bagaimana membedakan rekat bidang dan tai tikus itu jadi. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana sih pengertian sendiri politisasi agama itu. Karena kita ketahui sendiri sekarang mau masuk pemilihan bupati dan gubernur, Pak Kepala. Jadi untuk meraup suara lebih mudah untuk menjual agama, apalagi dengan kita dikenal dengan 1001 pulau, 1001 masjid begitu. Dan kita dikenal dengan destinasi halalnya, Pak Kepala. Nah, bagaimana cara kita memberikan atau memahamkan masyarakat yang masih awam tentang politisasi agama ini? Iya, yang pertama ya, mungkin kata-kata menjual agama itu tidak dalam rangka itu. Artinya politisasi agama itu sesederhananya adalah menggunakan atau mencampur adukkan antara simbol-simbol agama, narasi-narasi agama, identitas-identitas beragama dalam melakukan hal yang politis. Seperti yang kita ketahui misalnya dalam pemilu legislatif yang kemarin, sebelum kita ke pilkada ya, di legislatif kemarin itu juga kan ada beberapa tuan guru yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif baik di provinsi maupun di kabupaten. Bahkan ada yang sampai DPR RI dan DPD. Itu kan beberapa tuan guru. Sejauh penelitian saya ada sekitar 14 tuan guru yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR kabupaten, provinsi, RI dan DPD. Dari 14 tuan guru itu hanya 4 orang. 4 orang yang kemudian berhasil atau sukses dalam pileg kemarin. Dari mana kita ketahui itu? Pertama dari surat suara. Jadi saya melihat itu atau meneliti itu dari surat suara dulu. Di surat suara itu biasanya mereka menggunakan gelar ketokohannya, yaitu tuan guru itu. Tuan guru biasanya TGH itu ditaruh di dalam surat suara itu. Dari sana kita bisa identifikasi berapa jumlahnya. Gitu. Terkait tentang politisasi agama, jadi politisasi agama, sebelum jauh kita mengomongkan tema ini, itu tidak selamanya negatif. Itu dulu dari apa namanya yang perlu digarisbawahi. Politisasi agama itu tidak selamanya negatif. Sebab agama dan politik itu memang sangat sukar untuk dibedakan. Kita tidak tahu apakah ini termasuk elemen agama ataukah ini elemen politik. Jadi sangat sulit sekali kita bedakan. Karena sejak awal memang agama itu berjalan beriringan dengan politik. Mungkin anggapan sebagian masyarakat saat ini politik itu negatif. Gitu kan, penuh dengan sesuatu, penuh dengan kecurangan, penuh dengan ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah itu adalah anggapan yang tidak sejalan dengan asal muasal politik itu sendiri atau teori politik itu sendiri. Politik itu sendiri kan dihadirkan untuk memilih calon pemimpin. Nah ketika politik ini sudah dianggap negatif oleh sebagian masyarakat, maka kadang-kadang mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Nah di saat itulah kemudian indeks demokrasi kita turun. Nah saat ini kan indeks demokrasi kita turun jauh. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pembelajaran politik terhadap masyarakat itu. Sehingga politik uang dan lain sebagainya itu marak terjadi. Nah justru kalau bagi saya dengan hadirnya tuan guru dalam politik praktis itu akan mengubah tatanan itu. Jadi dengan semangat keagamaannya, tuan guru yang paham tentang nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan,
musyawarah, dan seterusnya, mereka akan mampu menghadirkan atmosfer politik yang baru di tengah masyarakat. Artinya melalui tangan-tangan mereka lah, melalui dakwah-dakwah mereka lah, masyarakat itu akan lebih mengenal apa itu politik. Mereka akan lebih mengenal apa itu demokrasi. Sehingga kalau kita lihat politisasi agama yang dilakukan oleh para tuan guru ketika mereka mencalonkan diri, itu mengarah pada hal-hal yang positif. Di Indonesia sendiri kasus politisasi agama itu marak sekali terjadi. Sampai menimbulkan konflik horizontal. Artinya ada gesekan-gesekan di tengah masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Nah, menurut catatan saya di Nusa Tenggara Barat, wabil khusus di Lombok Timur, itu tidak pernah terjadi konflik semacam itu gara-gara berbeda pilihan politik atau gara-gara politisasi agama. Itu tidak pernah terjadi. Sehingga bisa saya katakan politisasi agama yang dilakukan oleh Tuan Guru ini berada dalam tahap normal saja. Mereka berkampanye seperti para politikus yang lain juga berkampanye. Mereka menggunakan atribut agama bukan dalam hal kampanye saja. Tapi mereka menggunakan atribut agama itu karena memang mereka tokoh agama. Contoh sederhana misalnya. Ketika mereka menggunakan imamah. Sebelum mereka terjun ke politik praktis pun, mereka sudah menggunakan imamah. Artinya itu tidak temporal, continue. Sebelum mereka jadi politikus, mereka sudah tuan guru. Dan mereka menggunakan imamah. Maka wajar ketika mereka dalam momen-momen kampanye juga menggunakan imamah. Bahkan di baliho-baliho mereka, stiker-stiker mereka, pamflet-pamflet yang disebar, mereka juga menggunakan imamah. Dan itu hal yang wajar. Karena itu menunjukkan identitas. Sebagaimana misalnya kita menggunakan ikat kepala atau sapuk kalau bahasa kita. Itu kan hal yang wajar. Karena memang kita secara etnis suku Sasak yang memang pakaian adatnya seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan politisasi agama ini. Selama dia tidak menimbulkan konflik horizontal itu. Sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia begitu. Nah ini perlu kita ketahui dulu di awal gitu. Jadi jangan sampai kemudian politisasi agama ini dimaknai miring. Politisasi agama itu kadang-kadang orang memaknai kayak tadi itu misalnya ya, menjual agama untuk kepentingan politik itu saya rasa kata-kata menjual itu tidak sesuai dengan konteks politisasi agama itu. Sebab politik menurut salah satu tuan guru yang ikut terjun kemarin ke dalam pemilihan legislatif, politik itu juga salah satu jalan menuju dakwah atau jalan dakwah lah gitu kan. Kan kalau dalam Islam itu kita mengenal dakwah itu ada yang bil lisan, ada yang bil hal, dan ada yang bil qalam juga gitu. Kalau dakwah bil lisan kan sudah banyak sekali kita lihat, bahkan majelis-majelis taklim sekarang membrudak gitu di Lombok Timur, bahkan di Nusa Tenggara Barat. Setiap masjid itu memiliki tuan gurunya sendiri, tokohnya sendiri, pengajiannya rutin. Bil lisan. Bil hal, ya dengan terjun ke dalam politik itu juga termasuk bil hal. Nanti misalnya ketika dia sudah sukses dalam hal politik, dia bisa membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Yang mana kita tahu bahwa nilai Islam itu sendiri sejalan dengan nilai demokrasi, nilai Pancasila. Sehingga kalau misalnya para tuan guru nanti membuat aturan kebijakan yang sesuai dengan demokrasi, yang sesuai dengan Pancasila, yang sesuai dengan undang-undang, dan sesuai dengan nilai Islam juga, berarti dia telah melaksanakan fungsinya sebagai warga negara, gitu kan? Nah, di saat dia membuat undang-undang, itulah yang disebut sebagai dakwah bil qalam, kan begitu, dengan menandatangani undang-undang yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi. Begitu kira-kira. Baik. Penjelasannya tadi sangat banyak dari Pak Kepala tentang bagaimana politisasi agama itu tidak bertentangan dengan agama sendiri. Dan betul memang sepengetahuan kami itu niat untuk mencari ilmu itu boleh dalam hal kekuasaan di taklim itu boleh. Akan tetapi kekuasaannya untuk tadi membuat kebijakan-kebijakan yang memang maslahat untuk kita semua. Nah, kita melihat kasus-kasus yang memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi gesekan-gesekan yang seperti yang disampaikan tadi. Nah, kalau mungkin di Lombok tidak akan terjadi gesekan-gesekan karena memang mayoritas kita ketahui sendiri di Lombok itu sangat padat dengan agama Muslim sendiri dan tidak ada perbedaan. Paling nanti perbedaannya adalah
ketika sesama ormas begitu. Organisasi Islam. Ya, organisasi Islam saat itu. Tapi kalau isu-isu yang terjadi di sini tentunya akan merembet ke daerah-daerah lain. Contohnya seperti yang masih sekarang, isu yang bagaimana dulu ada satu tokoh politik yang memakai surah Al-Maidah waktu itu dan mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Kepala tentang seorang yang bisa dibilang kalau di pihaknya untuk dia ingin membela dirinya karena bukan tokoh agama di kalangan mayoritas Islam di Indonesia, lalu menggunakan ayat itu untuk sehingga menimbulkan kekacauan-kekacauan seperti itu. Bagaimana cara menanggulangi hal-hal seperti itu agar tidak terjadi di pilkada kita nanti? Iya, yang pertama, ya, contoh kasus kayak tadi itu ya, penggunaan misalnya ada seorang tokoh politik kemudian yang menggunakan Quran surat Al-Maidah 51 dulu itu, dan itu sempat heboh kan, karena ada kata-kata yang artinya dianggap miring oleh sebagian orang, menggunakan Quran surat Al-Maidah untuk melegitimasi untuk memilih pemimpin Muslim. Dan saat itu posisi politikus ini adalah sebagai seorang non-Muslim kan, Betul. Sehingga bagi sebagian orang tidak pas ketika dia mengutip Al-Maidah 51. Itu membuat kekisruhan dulu, dan ada beberapa penelitian yang membahas tentang itu, tentang Quran surat Al-Maidah 51 itu bagaimana penafsiran dan seterusnya, bagaimana pandangan ulama dan seterusnya tentang Al-Maidah 51. Dan termasuk juga salah satu dosen saya dulu di UIN Sunan Kalijaga itu menjadi saksi ahli di bidang itu. Menjadi saksi ahli di sebenarnya makna Al-Maidah 51 itu apa. Cuman yang lebih esensial menurut saya adalah ketika seorang politikus menggunakan ayat-ayat tertentu yang sebenarnya tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan politik, cuman digunakan ayat itu sebagai legitimasi politiknya untuk mendapatkan suara terbanyak. Jadi ayat ini tidak ada kaitannya, digunakan, dicocok-cocokkan dengan dia, sehingga dia dengan ayat itu menjadi legitimasi dia untuk bertindak, untuk meraih keuntungan politik dan sebagainya. Nah, disitulah politisasi agama itu terjadi sebenarnya dalam konteks yang negatif. Kalau yang pertama tadi kan dalam konteks positif kan. Kalau ini dalam konteks negatif, artinya memainkan beberapa ayat yang digunakan untuk melegitimasi gerakan politik. Misalnya, saya tidak begitu suka dengan Partai Golkar. Partai Golkar itu kan simbolnya misalnya beringin ya, atau pohon gitu kan. Maka saya akan mengutip ayat wala taqraba hadhis syajarah misalnya. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Hadhihi itu maksudnya ya pohon Golkar itu. Nah, ayat ini kan tidak ada relevansinya dengan Partai Golkar. Cuman ayat ini kan berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa yang dilarang oleh Tuhan untuk mendekati pohon yang sebagian ulama menyatakan khuld gitu kan, pohon khuldi. Mereka dilarang untuk mendekati pohon itu oleh Tuhan, sehingga kata Allah wala taqraba hadhis syajarah. Janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Artinya pohon ini yang maksud itu adalah pohon khuldi. Tidak ada kaitannya dengan politik. Cuman ayat ini digunakan oleh sebagian politikus untuk melegitimasi agar masyarakat itu tidak memilih Partai Golkar. Sehingga dia bilang, wala taqraba hadhihi syajarah. Dekat saja dengan partai ini tidak boleh. Apalagi memilihnya. Nah, ini kan menggunakan ayat yang tidak pada tempatnya. Konteksnya tidak sesuai, ayatnya dicopot, kemudian menjadi legitimasi seseorang untuk melakukan tindakan politik tertentu. Nah, ini yang negatif dalam politisasi agama ini. Berarti Pak Kepala, kita harus mempunyai etika karena kita tahu Al-Quran dan hadis ini adalah sesuatu yang sangat suci atau sangat tinggi derajatnya di seorang muslim. Berarti kita harus mempunyai etika dalam menggunakan Al-Quran dan hadis ini ketika kita melakukan politik agar tidak mendapat atau dituduh sebagai politisasi agama. Seperti itu. Karena setiap ayat itu kan dia memiliki maknanya sendiri, dia memiliki konteksnya sendiri, dan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang memang digunakan untuk menggali apa makna ayat itu. Cuman kan bagi akademisi,
satu pemaknaan ayat itu bakalan panjang. Asbabun nuzulnya, dalam konteks apa ayat ini diturunkan, apa makna perkatanya, secara harafiahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang sekali. Tapi bagi masyarakat awam, ketika itu berbentuk ayat Al-Quran, maka jika mereka tidak diberikan penjelasan tentang dalam konteks apa ayat ini turun, maka secara otomatis mereka akan menerima. Karena itu diterima sebagai doktrin agama. Jika tidak demikian, maka Anda menentang Al-Quran. Nah, ini bahaya. Masyarakat perlu diedukasi agar setiap ayat-ayat yang disampaikan itu juga perlu untuk dikaji ulang. Sebenarnya dalam konteks apa. Masyarakat awam ketika disebutkan wala taqraba hadhihi syajarah, mereka akan percaya saja, oh iya, ayatnya jelas melarang kita untuk memilih Golkar misalnya. Maka jangan memilih Golkar. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil ayat ini. Padahal ayat itu tidak ada relasinya dengan Golkar sendiri atau tidak dalam konteks politis. Cuman dipolitisasi untuk mendapatkan suara terbanyak. Di situ perlu edukasi terhadap masyarakat itu. Sehingga mereka tidak hanya sekedar mengenal ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka juga memahami dalam konteks apa sebenarnya ayat itu diturunkan. Sehingga tidak mudah dibohongi gitu. Tidak mudah seorang politisi itu menggunakan ayat-ayat tertentu untuk meraih keuntungan sebanyak-banyak mungkin. Itu kan kalau Al-Maidah 51 sampai heboh dulu. Sampai memunculkan gerakan-gerakan gitu kan. Kalau tidak salah dulu 212 apa-apa gitu nama gerakannya di ibu kota itu. Para ulama, para bisa kita katakan para kiai, para habaib dulu itu murka gitu kan. Dengan statement-statement yang dikira itu melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka kan sampai melakukan demonstrasi dan seterusnya untuk mengecam tindakan itu gitu. Dan pada posisi itu saya rasa pada posisinya politikus yang menyatakan demikian, yang mengutip Al-Maidah 51 bagi saya tidak pantas. Karena segenap, kan dalam diri politikus itu juga kita harus lihat dia dalam kondisi apa menyampaikan itu. Misalnya saya ini dalam diri saya ada sebagai kepala sekolah juga, sebagai manusia biasa juga, sebagai dosen juga. Nah, dalam posisi apa saya menyampaikan kerangka-kerangka itu juga harus dilihat. Nah, politikus itu pada saat menyampaikan Al-Maidah 51, posisinya adalah sebagai, kalau tidak salah dulu wakil gubernur apa? Gubernur dulu itu kalau tidak salah. Artinya sebagai pejabat publik. Maka dia harus menghindari kosakata agama. Karena pejabat publik itu kan melindungi semua, tidak hanya agama Islam, termasuk juga agama Kristen, Protestan, Buddha, Konghucu. Mereka harus melindungi itu, sehingga dia harus menggunakan kosakata yang netral. Dan itu sangat-sangat sulit kalau saya lihat di Indonesia. Nah, baik. Jadi kepala kita sudah bisa membedakan apa dan bisa kita tafsirkan sendiri bagaimana politisasi agama itu. Nah, kita ke pilkada ini. Menurut Pak Kepala sendiri sebagai tadi pernah pengamat politik segala macam. Kira-kira di antara calon gubernur ini yang sudah sah ini Pak Kepala yang sudah tiga calon ini, calon dan wakil calon ini, kira-kira yang lebih berpotensi atau ada tidak calon-calon yang memang menggunakan politisasi agama dan bagaimana cara masyarakat bisa tahu? Ya, yang pertama begini dulu. Kita lihat dulu teori tentang politisasi agama ya. Kita kembali dulu ke sana. Kapan sih dikatakan sebuah gerakan politik itu dikatakan sebagai politisasi agama? Bagi beberapa sosiolog, politisasi agama itu akan terjadi apabila 3 syarat utamanya dilakukan. Pertama, menggunakan simbol-simbol agama. Dalam kampanye, dalam stiker, dan seterusnya. Dia menggunakan simbol-simbol agama. Yang kedua, apabila aktor politik itu menggunakan narasi-narasi keagamaan. Dari narasi-narasi agama atau kosakata agama itu digunakan dalam kampanye atau dalam stiker-stiker mereka, pamflet-pamflet. Yang ketiga, apabila aktor politik itu menggunakan identitas agama. Nah, 3 hal ini menurut sosiolog, kalau seandainya 3 hal ini dipenuhi, maka tindakannya sudah masuk dalam kategori politisasi agama. Entah nanti politisasi agamanya itu sifatnya negatif atau sifatnya positif.
Kalau negatif itu biasanya berimbas kepada kerusuhan sosial. Kalau positif itu berimbas kepada menangnya aktor politik itu dalam pemilu. Nah, kita lihat saja misalnya kayak calon gubernur itu. Siapa di antara mereka yang sering menggunakan simbol-simbol agama? Simbol agama itu ada yang sifatnya nampak, ada yang tidak nampak. Simbol agama misal yang nampak itu, contohnya penggunaan surban. Yang sebelum dia mencalonkan diri misalnya sebagai gubernur, tidak pernah pakai surban. Tiba-tiba ketika momen pemilihan gubernur, dia rajin sekali pakai surban, pakai imamah, atau mungkin pakai peci putih mungkin gitu kan. Karena orang-orang Sasak kan punya tradisi kalau orang sudah haji itu dia harus pakai peci putih sebagai legitimasi sosial bahwa derajat sosialnya sudah meningkat gitu. Dia menggunakan simbol-simbol itu, entah dia imamah atau sorban atau peci putih atau atribut keagamaan yang lain, simbol-simbol keagamaan yang lain gitu. Di saat dia menggunakan hal-hal itu berarti dia sudah termasuk dalam politisasi agama. Begitu pula dengan narasi yang kedua syaratnya. Tadi kan ada 3 syarat tuh. Simbol, narasi, identitas. Kalau 3 syarat dipenuhi, dia termasuk politisasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang simbol itu. Jadi simbol misalnya dia menggunakan atribut-atribut keagamaan tertentu, itu sudah termasuk politisasi. Yang kedua narasi. Dia sering menggunakan narasi-narasi keagamaan. Dalam kampanye, dalam stiker-stikernya. Termasuk mimbar itu bagaimana? Termasuk di mimbar juga ketika berdakwah misalnya. Mereka menggunakan narasi-narasi keagamaan. Misalnya ukhuwah Islamiyah. Untuk mendukung nilai ukhuwah Islamiyah, marilah kita bersatu padu untuk memilih saya. Misalnya. Berarti kan dia menggunakan kosakata agama, narasi agama, ukhuwah Islamiyah itu untuk memenangkan dirinya. Dia sudah meminjam tuh kosakata agama itu untuk suksesi politik pribadinya. Berarti lebih kepada aktor politik itu sendiri yang memakai. Aktor politik itu sendiri. Bagaimana dengan misalnya, mohon maaf Pak Kepala, ada beberapa tuan guru Mas. Dia punya kan tuan guru tentunya mempunyai jemaah-jemaah. Dan lalu tuan guru itu memang tidak di pengajian mungkin atau di kesempatan lain mengatakan bahwa mari pilih yang ini. Itu apakah termasuk politisasi agama? Ya, itu merupakan hak seorang warga negara, entah dia tuan guru atau bukan, dalam menyuarakan hal demikian. Dalam demokrasi itu kan salah satu nilainya adalah kesetaraan. Dan Islam itu mendukung kesetaraan dong, gitu. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, gitu kan. Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah ketakwaannya kan gitu kalau di Quran ya. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Yang membedakannya ketakwaannya. Yaitu ketika tuan guru melakukan kampanye adalah hal yang wajar karena dia juga termasuk putra bangsa. Dia juga termasuk anggota negara yang berhak untuk menyuarakan pendapatnya sendiri. Dan itu tidak boleh dilarang. Nah, tapi ketika dia menggunakan kosakata agama, pada saat itu dia sudah termasuk politisasi agama. Menggunakan narasi-narasi agama untuk mendukung atau untuk mendapat dukungan publik atau jamaahnya. Misalnya ada tuan guru yang secara khusus terjun ke politis, kemudian dia jamaah aktif di mana-mana gitu pengajiannya. Kemudian dia menggunakan kosakata agama misalnya untuk mengajak orang, marilah kita mempererat silaturahim kita jaga ukhuwah Islamiyah kita untuk kita sama-sama mendukung saya gitu misalnya sebagai tuan guru. Di saat itu dia sudah menggunakan narasi silaturahim yang memang itu murni berasal dari agama, ukhuwah Islamiyah yang memang itu murni berasal dari agama, digunakan, dipinjam sebagai narasi politis. Orang akan terkesima dengan hal itu. Oh iya, kita ini Islam gitu kan, bersaudara dan seterusnya. Maka saya pilih dia nanti. Karena tersihir oleh narasi-narasi agama itu gitu. Nah, kemudian dia kadang-kadang juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran sih gitu untuk melegitimasi. Misalnya innamal mu'minuna ikhwatun misalnya gitu kan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhawaikum dan seterusnya.
Digunakanlah sebagai legitimasi untuk melakukan politisasi agama tadi itu. Sebenarnya secara sederhananya ya, dengan menggunakan identitas tuan guru yang memang itu mengarah kepada patron agama atau patron spiritual, kemudian dia menggunakan identitas tuan gurunya itu dalam surat suara, dalam stiker-stiker, pamflet-pamflet, dia sudah melakukan politisasi agama. Nah, Cuma nanti yang perlu kita garis bawahi, tidak semua politisasi agama itu sifatnya negatif. Ada yang positif juga. Ketika tuan guru mencalonkan diri, saya kasih contoh misalnya, sebut saja TGB. TGB mencalonkan diri sebagai gubernur dan terpilih kan 2 periode sebagai gubernur. Nah, dengan terpilihnya TGB sebagai gubernur itu, kita merasakan manfaatnya luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, pembangunan di mana-mana. Padahal dia berangkat dari seorang tuan guru. Dan dia juga pimpinan ormas. Dia berangkat dari sana, dia terpilih sebagai gubernur. Kemudian dia mampu memberikan perubahan bagi masyarakat NTB gitu kan. Kita merasakan sendirilah bagaimana hasil kepemimpinan TGB. Bukan hanya kita, beragam penghargaan juga dia dapatkan oleh TGB. Berarti kan di satu sisi politisasi agama atau politik itu tidak selamanya negatif gitu. Kayak contoh TGB itu sangat positif gitu. Selain dia sebagai aktor politik, sekarang sebagai dewan harian itu ya di Perindo itu, kita merasakan bagaimana kemudian manfaat dari itu. Jadi politik itu hanya sekedar jalan saja. baik Pak Kepala. Berarti karena kita tahu ini kalau kita membawa agama ini adalah senjata yang sangat ampuh. Sehingga nalar atau keberpihakan seseorang lebih besar kepada dia, orang kalau memakai agama. Ya. Bagaimana cara kita agar karena setelah berpihak kan kita tidak pernah melihat, sebenarnya yang dilihat adalah progres atau program-program yang ditawarkan oleh aktor politik itu sendiri. Itu yang harus visi misi yang harus kita lihat. Tapi karena ini yang mungkin yang dibahas Pak Kepala nanti, karena mungkin nanti dia golongannya. Karena sudah didoktrin. Karena itu sering kan kita Pak Kepala, karena ini golongan itu terdoktrin. Sehingga dia tidak mau, istilahnya bodoh amat. Saya mau yang ini, pilihan saya yang ini. Padahal sudah disodorkan, oh ini programnya bagus, ini programnya baik. Sebenarnya kan itu yang akan kita lihat sebagai pemilih nanti. Bagaimana cara kita untuk lebih netral lagi, agar kita tidak bisa... Memang bagus ketika dijelaskan tadi tuan guru yang memakai itu dijelaskan tadi juga TGB, nama TGB. TGB pernah menjelaskan bahwa politik itu adalah suatu senjata. Senjata. Tergantung siapa yang memegangnya. Kalau yang memegangnya bisa bijak, maka tentunya kebijakan-kebijakan yang akan keluar. Nah itu secara objektif kita bilang seperti itu. Karena kita bilang saat itu beliau adalah pelaku aktor politik tentunya. Nah bagaimana cara kita agar tidak terkesan seperti itu, sebagai kita harus netral dalam berpandangan, netral dalam memberikan hak suara kita sebagai rakyat Indonesia. Yang pertama kita harus melihat konteksnya dulu, kondisi masyarakat kita. Menurut data BPS, masyarakat kita ini kan masih dalam kategori yang istilahnya itu buta huruf. Artinya tidak semua masyarakat itu melek lah dalam melihat perkembangan politis. Dan juga tidak semua masyarakat kita ini mengetahui kemudian apa visi misi dan seterusnya dari calon-calon itu. Sehingga memang organisasi-organisasi Islam itu bertugas untuk menjelaskan apa visi misi itu. Menjelaskan itu. Kemudian secara bahasa sederhananya adalah, ketimbang Anda tidak mengetahui visi misi dari masing-masing calon itu, saya sodorkan nih, ini beberapa calon yang menurut organisasi A, organisasi B ini sesuai dengan pandangan mereka, spirit pergerakan mereka. Sehingga masyarakat itu diajak untuk itu. Secara netralitas, setiap masyarakat itu kan memiliki hak pilihnya masing-masing. Walaupun demikian nanti yang menentukan adalah di dalam hoax itu kan, dia mau pilih siapa begitu. Nah, memang itu realitas yang kita dapatkan di Nusa Tenggara Barat memang demikian. Karena masyarakat itu kebanyakan tidak melihat bagaimana visi misinya,
bagaimana program-program apa yang akan dibuat ketika dia jadi nanti. Tidak seperti itu. Lebih kepada karismatik. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh organisasi ya sudah terima saja. Tidak perlu periksa-periksa kembali. Nah, kan kalau dalam teori literasi kita mengenal 3 istilah tuh. Kita mengenal 3 istilah. Nanti ini kan kita gunakan untuk melihat bagaimana masyarakat kita. Yang pertama ada istilah illiterate. Illiterate ini adalah orang yang tidak bisa sama sekali membaca. Ada yang unliterate. Unliterate itu orang bisa membaca tapi dia tidak mampu menganalisis. Yang ketiga adalah literate. Literate itu dia mampu membaca dan mampu menganalisis. Nah, kalau saya lihat masyarakat kita berdasarkan angka BPS, dia berada pada tahap yang kedua mayoritas. Bisa membaca, cuman tidak bisa menganalisis. Unliterate. Nah, ketika dalam konteks itu kemudian organisasi Islam ini memberikan penjelasan kepada masyarakat yang unliterate ini bahwa pemimpin A visi misinya ini, B visi misi. Terlepas dari organisasi itu mendukung calon A, mendukung calon B, mendukung calon C, yang jelas organisasi itu sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Setelah itu bagi kami yang paling bagus itu adalah calon A, calon B. Kalau jamaah ingin ya silahkan ikuti gitu. Artinya mereka diberikan keleluasaan. Walaupun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada sebagian organisasi yang sifatnya itu mendesak. Dan itu hal yang wajar. Dalam partai politik pun kan demikian. Anda mau setuju atau tidak dengan pimpinan partai politik Anda, selama Anda di bawah partai politik itu, Anda harus ikuti kan? Nah, apa bedanya instruksi partai politik ini dengan instruksi dalam organisasi Islam ini? Tidak ada bedanya. Sehingga hal itu saya rasa organisasi atau ormas Islam itu sekedar memberikan penjelasan, memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang masing-masing calon atau masing-masing aktor politik. Ya, walaupun di sisi lain juga organisasi sudah jelas ya, mendukung calon A, mendukung calon B, mendukung calon C gitu. Ya, baik. Ya, itu kesimpulan yang luar biasa dari Pak Kepala menjelaskan bahwa selain kita mempunyai pilihan hati masing-masing, tentunya kita harus iringi dengan ilmu-ilmu yang kita harus cari sendiri. Ya, bagaimana latar belakang, bagaimana calon itu, bagaimana agama itu sendiri, politik itu sendiri, hingga kita akan menemukan yang namanya pilihan atas dasar akal. Karena kita sendiri tahu bahwa Al-Quran menganjurkan kita untuk iqra, membaca, untuk meneliti sesuatu masalah apapun yang terjadi. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita berikan kepada penonton pada episode kali ini. Pasti penonton akan bertanya-tanya lagi, apa episode-episode yang akan selanjutnya. Tentunya akan lebih menarik lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar.